hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan.
Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus.
Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu, suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah,
hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam dinamika kehidupan kita mengenal urutan-urutan masa yang bergantung dari waktu. Waktu yang berjalan kita tahu tidak bisa diubah, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dimundurkan. Waktu berjalan terus tanpa bertanya kepada kita, siap atau tidak, mau atau tidak untuk ditinggalkan. Dan dinamika kita banyak hal yang kemudian dipengaruhi oleh waktu itu. Paling tidak ketika seorang manusia dilahirkan, kita langsung menjulukinya dengan istilah yang tergantung, yang didasarkan pada waktu. Lahir disebut bayi, dan ketika waktu berjalan, dia disebut anak. Waktu berjalan terus disebut remaja, lalu kemudian anak muda, kemudian disebut orang dewasa, orang tua. Semuanya didasarkan pada waktu, dan perkembangan yang ada tidak ditanyakan dulu, siap atau tidak ketika seorang anak itu harus menjadi remaja. Siap atau tidak ketika seseorang itu dari dewasa kemudian menjadi orang tua, yang memang dengan berbagai macam istilah seringkali menumbuhkan perasaan-perasaan tertentu. Ketika orang tua kemudian disebut lansia. Mau atau tidak, siap atau tidak, sebutan itu ada. Dan seringkali ketika kita tidak mau, tidak bersedia, kita kemudian menolak istilah itu. Persoalannya sebenarnya bukan pada istilah-istilah yang ada,
Tetapi ketika kategori sebutan-sebutan itu diberikan, pernahkah kita mencoba untuk memahami ada apa di balik itu? Bayi, anak, remaja, anak muda, dewasa, orang tua. Ketika seseorang dengan berjalannya waktu, kemudian disebut dewasa, orang tua, lalu kita juga mengenal juga dengan istilah yang lain, kebapaan, keibuan, lalu juga kedewasaan. Ketika orang disebut dewasa, apakah otomatis kedewasaan itu juga serta-merta ada di dalam dia? Sebuah pertanyaan sederhana yang kita juga bisa menjawab dengan spontan. Kedewasaan tidak ditentukan oleh berjalannya waktu. Kebapaan, keibuan juga tidak didasarkan pada apakah dia sudah pernah menjadi bapak ataukah dia sudah pernah menjadi ibu. Ada hal-hal di balik itu yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan waktu. Lalu ketika kita mendapati, kita berjumpa, kita mengetahui ada orang yang dewasa, tetapi ternyata sifat tindakannya masih kekanak-kanakan. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Mungkin kita akan bertanya, ada apa dengan orang itu? Ada apa dengan situasi itu? Tetapi satu hal yang pasti, waktu berjalan terus. Dan apakah perjalanan semacam ini kita temukan juga dan otomatis anggapan pemahaman itu ada juga di dalam dinamika kehidupan iman kita. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta diawali dengan 9 kali doa novena mohon karunia Roh Kudus. Setelah 9 kali doa, entah itu 9 kali, entah itu 9 hari, lalu kemudian Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, karunia Roh Kudus diberikan. Demikian juga sebelumnya, setelah puasa 40 hari, puasa dan pantang kita jalani 40 hari, lalu kemudian kita merayakan Paskah, rangkaian misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan waktu. Pertanyaan sederhananya, hari ini kita merayakan Pentakosta, dan banyak dari kita sudah melakukan doa novena Roh Kudus, mohon karunia Roh Kudus. Kalau sekarang ditanya, sudahkah Anda menerima Roh Kudus hari ini? Apa yang Anda rasakan dengan karunia Roh Kudus yang hari ini dirayakan? Dan kalau dengan semacam timeline tadi, setelah 9 kali novena, 9 hari novena, Roh Kudus turun atas para rasul, atas gereja, atas kita semua. Apa yang Anda rasakan hari ini? Ada perbedaan enggak dengan tadi pagi atau bahkan hari kemarin dengan hari ini ketika kita ada di dalam perayaan Ekaristi? Ada sesuatu yang berbeda atau enggak? Ya jelas beda, Romo. Hari Minggu lalu datang ke gereja, ya sudah seperti ini. Atau pertanyaan sederhana, adakah perbedaan hari Minggu ini dengan hari Minggu yang lalu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berjalan sesuai dengan waktu yang tidak bisa kita hentikan, waktu yang tidak bisa kita mundurkan. Dinamika kehidupan kita mengatakan hal yang sama. Ketika sesuatu terjadi sesuai berjalannya waktu, ternyata tidak serta-merta bahwa orang itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan perkiraan waktu yang dipahami. Orang menjadi berumur, mempunyai umur yang bertambah terus. Tetapi ketika ia kemudian menjadi dewasa, apakah serta-merta kedewasaan itu juga ada? Maka menjadi sebuah permenungan bagi kita ketika kita sudah melewati waktu-waktu iman kita, puasa 40 hari 40 malam, setelah kemudian kita merayakan rangkaian Paskah, merayakan kemudian mendoakan novena Roh Kudus, mohon karunia Roh Kudus. Lalu apakah serta-merta Roh Kudus itu juga turun atas diri kita?
Sebuah pertanyaan sederhana. Tetapi ketika kita kemudian ada di dalam perayaan ini, merayakan Roh Kudus yang turun atas diri para rasul, dan kemudian para rasul dengan kobaran api Roh Kudus mulai mewartakan Tuhan, mewartakan kabar gembira itu. Dan justru disinilah kemudian kita diajak untuk merenungkan, adakah sesuatu yang keliru dalam perjalanan kehidupan kita selama ini? Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kita sudah mengadakan novena, sudah berdoa 9 kali, mohon karunia Roh Kudus, lalu apa yang kemudian kita hayati? Apa yang kita renungkan? Dan hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Sebuah sabda yang sederhana, dan ketika kita kemudian merasakan, apa sih dampak Roh Kudus pada diriku? Apa dampak karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagiku? Dan disitulah kemudian kita bisa merenungkan, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Sehingga kemudian Bapa juga mengasihi kita. Dan karena kasih itulah kita kemudian bisa hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi menghidupi apa yang disabdakan Tuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, peringatan Pentakosta dalam bacaan pertama hari ini, kita diingatkan, itulah yang dilakukan oleh para rasul bersama dengan Bunda Maria. Ketika Tuhan terangkat ke surga, Tuhan berpesan kepada para rasulnya, tinggallah sampai Roh Kudus yang dijanjikan datang. Dan mereka kemudian tinggal bersama-sama, merenungkan sabda Tuhan, dan berdoa, memohon, menantikan janji Tuhan itu sendiri. Dan ketika janji itu dipenuhi dengan turunnya Roh Kudus atas diri mereka, mereka kemudian keluar, berjumpa dengan saudara-saudari yang lain, berjumpa dengan banyak orang dari segala suku dan bahasa. Kita tidak perlu membayangkan bahwa para rasul berdiri di antara banyak orang lalu kemudian berbicara, yang kemudian seringkali disalahartikan dengan bahasa roh, sehingga semua orang bisa mengerti, bisa memahami apa yang dikatakan oleh para rasul. Kita tidak perlu membayangkan seperti itu. Kita juga tidak perlu membayangkan bahwa para rasul ahli dalam segala macam bahasa. Tetapi pernahkah kemudian kita merenungkan bahwa pengalaman diri mereka dengan Tuhan, dengan Yesus, dan terutama pengalaman karena dikasihi, menuruti firman Tuhan, dikasihi, dan akhirnya merasakan pengampunan itu. Dan itulah yang kemudian diwartakan, berjumpa dengan orang-orang lain, berjumpa dengan mereka yang ada di sekitar mereka. Bahasa itulah yang kemudian diungkapkan, bahasa kasih, bahasa pengampunan. Dan itulah yang diterima oleh semua orang. Ketika kita datang, ketika kemudian kita bergaul, kita tidak mengatakan apapun. Bahasa yang kemudian bisa diterima oleh semua orang adalah bahasa kasih dan bahasa pengampunan. Dan itu berawal dari relasi dengan Tuhan, menuruti firman Tuhan sehingga merasakan kasih-Nya. Dan pengalaman dikasihi, diampuni, itulah yang kemudian diwartakan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, sudahkah ketika kita melewati perjalanan waktu di dalam kehidupan kita, waktu di dalam kegiatan-kegiatan iman kita mencoba untuk merenungkan, meresapkan, pengalaman pribadi apa yang aku terima, yang kita alami dari Tuhan sendiri. Karena ketika kita kemudian mengalaminya, menghayatinya, itulah yang bisa kita bagikan. Dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, itulah yang kita wartakan. Dan orang juga akan melihat siapakah Tuhan kita dari kata-kata, sikap, dan perbuatan kita. Peringatan turunnya Roh Kudus, terbentuknya gereja kita semua, mengajak kita untuk merenungkan, sudahkah perjalanan waktu ini kita maknai? Sudahkah perjalanan hidup iman kita renungkan secara pribadi, kita alami, kita hayati secara pribadi,
sehingga pengalaman dikasihi, perasaan diampuni, itulah yang kemudian kita bawa di dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Dan dengan cara itulah para rasul membentuk gereja dan membangun persekutuan kita. Kita pun juga diajak untuk merayakan yang sama, mensyukuri yang ada, dan akhirnya juga melakukan yang sama, mewartakan kasih dan pengampunan itu di dalam cara kehidupan kita. Sejenak kita bersyukur atas turunnya Roh Kudus atas diri kita, atas persekutuan kita, dan sekaligus juga kita diingatkan agar Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita membuat kita dan memampukan kita juga untuk mewartakan yang sama, sehingga iman kepada Tuhan semakin diperkaya, semakin diperluas, dan akhirnya Tuhan sendirilah yang dimuliakan di dalam karya kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Kita doakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,